Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Serpian SST MAB, dosen pada program studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah perilaku organisasi. Metode yang akan digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah. Secara umum, ada 4 kategori dalam capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama adalah sikap, yang kedua penguasaan pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, yang keempat keterampilan khusus. Sikap terdiri atas 1, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Penguasaan pengetahuan terdiri atas 5, yaitu menguasai konsep administrasi bisnis secara teknis dan secara luas dalam melaksanakan fungsi organisasi. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis pada organisasi bisnis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Yang ketiga, menguasai prinsip kepemimpinan. Yang keempat, menguasai konsep pengetahuan, komunikasi secara persuasif, dan membangun citra organisasi. Yang keempat, menguasai konsep manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, keterampilan umum terdiri atas 4. Yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, keterampilan khusus terdiri atas 4. Yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang administrasi bisnis sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang administrasi bisnis. Yang kedua, mampu melakukan presentasi bisnis dengan menggunakan media audiovisual. Yang ketiga, mampu merumuskan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional di bidang jenis organisasi bisnis. Yang terakhir, mampu melakukan tata kelola organisasi. Topik-topik pembahasan dalam mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, pentingnya sejarah dan latar belakang perilaku organisasi. Yang kedua, kedudukan manusia dalam organisasi. Yang ketiga, kedudukan individu dalam organisasi. Yang keempat, perilaku kelompok dalam organisasi. Yang kelima, persepsi dan komunikasi dalam organisasi. Yang keenam, kepemimpinan dan kekuasaan. Yang ketujuh, nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi. Selanjutnya, terkait dengan interaction, dalam mata kuliah ini akan selalu dibangun interaksi aktif antar mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, dan ketika ada mahasiswa yang bertanya, maka sebelum menjawab, kita akan memberikan juga kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk memberikan tanggapannya. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang dekat dengan diri mahasiswa. Untuk membangun interaksi yang lebih besar lagi, maka disediakan grup WA untuk komunikasi 1 kali 24 jam. Selain itu, metode yang akan dilakukan juga yaitu menggunakan focus group discussion.
membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok dan kemudian membahas terkait dengan beberapa isu yang relevan dalam perilaku organisasi. Yang terakhir adalah assessment. Assessment terbagi atas 4. Yang pertama adalah tugas. Penilaian atas tugas yang bobotnya sebesar 25%. Tugas-tugas yang akan diberikan agar mahasiswa dapat lebih dalam lagi mengetahui terkait dengan topik-topik yang relevan dalam perilaku organisasi. Terus yang kedua adalah formatif, bobotnya sebesar 10% untuk mengetahui keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah UTS sebesar 30% untuk mengetahui progres mahasiswa selama setengah semester. Dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, bobotnya sebesar 35% untuk mengetahui hasil akhir mahasiswa. Dan selanjutnya, berikut penyampaian materi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ketiga ini kita masuk pada mata kuliah perilaku organisasi ya. Pertemuan ketiga. Dan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan kedudukan manusia dalam organisasi, dan hari ini kita akan membahas tentang individu dalam organisasi, dan minggu depan kita akan membahas perilaku kelompok dalam organisasi. Tapi untuk sampai ke sini kita membahas yang individu dulu dalam organisasi. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan yang kuning ini, kita coba review dulu materi sebelumnya. Ada yang masih tahu materi sebelumnya? Ediwan? Ya, silakan. Saya Pak. Ya, Marwan, silakan. Ya, kalau menurut yang berdasarkan pekan lalu itu Pak, kedudukan manusia dalam organisasi itu manusia sebagai objek dan subjek. Maksudnya itu manusia sebagai objek dan subjek itu manusia yang membuat kebijakan ataupun mengkritik kebijakan, kemudian manusia kembali yang mengevaluasi kebijakan tersebut. Oke. Jadi dari situ prosesnya Pak. Oke. Dari manusia sebagai subjek dan sekaligus objek itu biasanya disebut dengan apa kata lainnya? Active resource ya. Active resource berarti manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam organisasi, itu disebut juga dengan active resource. Dia sebenarnya adalah resource ya. Dia adalah sumber daya dalam organisasi, tapi dia tidak sama dengan sumber daya yang lain. Nah, itu pembelajaran kita minggu lalu bahwa manusia itu adalah active resource. Jadi dia sangat berharga dalam organisasi ya. Nah, ketika kita breakdown manusia dalam bentuk individu, itu kemudian menghadirkan sesuatu yang berbeda. Nanti kita bahas, itu akan melahirkan kepribadian. Sebelum itu, kita akan melihat dulu. Ini adalah learning journey kita ya. Jadi kita ibaratkan bahwa belajar itu sebagai perjalanan, dan perjalanan kita akan masuk ke beberapa pos ya. Yang pertama adalah pengertian perilaku organisasi, terus perilaku individu dalam organisasi, terus maju kemudian ke kepribadian dan sifat-sifat individu dalam organisasi, dan terakhir adalah determinisme kepribadian ya. Determinisme kepribadian. Ini learning journey kita, atau dalam dokumennya ini yang disebut dengan sub CPMK, yang mana CPMK kita adalah capaian pembelajaran kita ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi. Oke, ini adalah sub CPMK-nya yang menjadi learning journey kita. Nah, selanjutnya kita coba lihat, karena pembelajaran itu adalah perjalanan, maka tentu kita mempunyai transportasi. Alat transportasi. Apa alat transportasi kita? Itu adalah buku. Ini adalah rujukan utama kita, Stephen Robbins dan Lutyens. Ini judulnya semua organizational behavior. Dan kenapa kemudian ini penting? Karena ini sangat komprehensif ya. Buku ini sangat komprehensif dan banyak sekali dirujuk di banyak literatur ilmiah. Belum masuk, saya mau singgung kembali. Ketika mendengarkan kata perilaku organisasi, apa yang ada di benak Anda? Ada? Ya, silakan. Menurut pemahaman saya, perilaku organisasi adalah suatu
ilmu yang mempelajari mengenai sikap atau perilaku individu maupun kelompok yang mempengaruhi satu organisasi. Oke, ada sikap, ada kelompok, ada individu yang mempengaruhi sebuah organisasi. Ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Ya, silakan. Kalau dari pandangan saya, perilaku organisasi itu suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Satu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Baik. Saya kemudian lanjut. Ini pengertian perilaku organisasi ya. Ini yang di atas ini menurut Lutyens dan kemudian di bawah ini menurut Robbins ya. Keduanya itu secara eksplisit ya. Eksplisit menjelaskan bahwa perilaku organisasi itu sebenarnya konstruk perilaku yang diupayakan oleh sebuah organisasi agar perilaku-perilaku individu yang ada dalam organisasi itu mensupport ketercapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Intinya seperti itu. Jadi perilaku yang ada dalam kelompok itu perlu dikonstruk, dipoles supaya dia bisa menjadi supporting dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya perilaku organisasi ini sangat penting ya dalam organisasi karena dia akan mengkonstruk perilaku-perilaku yang ada dalam organisasi itu supaya bisa mensupport ketercapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya disiplin keilmuan yang berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Yang menjadi kaki perilaku organisasi itu ada 4. Yang pertama adalah psikologi, sosial psikologi, sosiologi, dan antropologi. Semuanya ini berkontribusi dalam keilmuan perilaku organisasi. Nah, kita lihat di psikologi itu terkait dengan emotional, training, performance, employee selection, work design. Terus ada juga sosial psikologi yang mempunyai irisan dengan sosiologi ya. Karena namanya sosial ya, sosial pasti ada irisannya dengan sosiologi. Terkait dengan behavior dan communication. Yang mempunyai irisan dengan sosiologi dengan sosial psikologi itu ada pada communication, power, conflict. Ya. Nah, selanjutnya ada sosiologi. Sosiologi itu ilmu sosio kawan ya, bahasa latinnya dari kawan. Terus logos, logi itu adalah ilmu ya, ilmu tentang kawan, ilmu interaksi. Nah, selanjutnya antropologi. Antropologi ini terkait dengan budaya. Nah, kita membahas terkait budaya dalam perilaku organisasi ini. Bagaimana sih manusia kemudian menciptakan budayanya dan hasil dari interaksi satu sama lain. Selanjutnya perilaku individu dalam organisasi. Saya mau highlight satu variabel atau topik dalam perilaku individu dalam organisasi, namanya organizational citizenship behavior. Organizational citizenship behavior ini adalah perilaku kerelawanan organisasi. Jadi sering Anda melihat ya, ada teman Anda sebenarnya itu bukan job description-nya, kemudian dia membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Karena dia mempunyai nilai terhadap organisasi, dia menganggap bahwa organisasi ini adalah tempatnya untuk memberikan sesuatu yang lebih, yang valuable, sehingga dia mau melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang dibebankan kepada dia. Nah, itu yang disebut dengan perilaku citizenship. Apa yang dimaksud oleh Robin OCB ini, Organizational Citizenship Behavior, mencerminkan sifat kecenderungan karyawan untuk bersikap kooperatif, suka membantu, peduli, dan teliti. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah perilaku manusia itu bisa berubah, Pak? Karena kan ini dilihat dari input, proses, sama outcomes-nya, kan ada tahap-tahap dia lewati. Oke. Apakah itu bisa berbalik atau bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya akan menjawab itu di slide selanjutnya ya. Oke, lagi ingatkan saya nanti kalau saya lupa. Ya. Ada yang lain? OCB, Pak, saya mau Ya. bertanya, bagaimana hubungan antara OCB ini dengan kinerja terhadap organisasi ini? Apakah Oke. tadi membahas tentang individualnya? Iya. Bagaimana hubungannya OCB dengan kinerja organisasi ya? Ini sangat erat dan itu sangat banyak diteliti. Silakan dilihat jurnalnya di Scholar dan jurnal-jurnal terindeks Scopus yang bereputasi.
secara umum kita bisa melihat bahwa ketika setiap karyawan mempunyai kemauan OCB ya, mempunyai value OCB di dalam dirinya, maka dia akan menjadikan perusahaan sebagai tempatnya bekerja secara sukarela. Berarti kemungkinannya karyawan itu tidak akan banyak permintaan, tapi banyak berkontribusi dengan perusahaan. Karena meskipun itu bukan job description-nya, dia tetap mau membantu. Ya, itu hal yang sangat penting. Sehingga sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh karyawan, meskipun itu kemudian tidak dikompensasi sama perusahaan. Itu positif atau negatif? Pastinya positif ya untuk perusahaan ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Saya ingin bertanya, apakah setiap individu dalam organisasi memiliki sifat organizational behavioring Pak OCB? Lazimnya setiap organisasi memiliki orang-orang yang punya OCB ya, dengan takarannya tersendiri ya. Karena mungkin lazim ya, kalian lihat orang baru datang di perusahaan, dia mau bekerja meskipun sebenarnya itu bukan job desk-nya. Kita mau minta dia untuk menghandle satu project, padahal project itu sebenarnya bukan job desk-nya, tapi dia mau handle karena dia merasa orang baru. Pada tahap itu tetap bisa dikatakan OCB, tapi meskipun kita menganggap bahwa itu kadar yang rendah ya, karena dia masih orang baru ya, lazimnya orang baru seperti itu, sehingga kita anggap bahwa itu kadar yang agak rendah ya. Nah seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ini riset-riset yang relevan ya, yang relevan bisa Anda baca. Ini riset saya. Yang pertama itu peran komitmen organisasional sebagai mediasi, sebagai variabel mediasi pada pengaruh budaya organisasi terhadap organizational citizenship behavior. Terus music at workplace, is it truly improving employees performance? Ini yang relevan dengan. Nah, kita masuk ke kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian itu adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain yang mengkarakter dalam diri kita, yang menubuh dalam diri kita, ya, yang menubuh dalam diri kita. Itu yang disebut dengan kepribadian. Nah, dalam kajiannya kepribadian ini memiliki banyak macam ya. Pada kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan dua kategori kepribadian yang lazim dipakai ya. Yang pertama itu adalah the Myers-Briggs Type Indicator. Apa itu? Dia membagi atas 4 versus dari kepribadian. Yang pertama extrovert dan introvert. Pasti sudah paham ini ya, extrovert dan introvert ini lazim ya. Introvert itu apa? Ya, suka menyendiri ya, suka menyendiri, kurang bersosialisasi ya, pemalu. Itu kayak Marwan ya. Marwan suka menyendiri tidak? Tidak ya. Oke. Terus ada sensing dan intuitif. Sensing ini dia suka sesuatu yang rutin ya. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah dijadwalkan, berulang, gitu dia suka yang begini. Terus ada juga yang intuitif. Intuitif itu selalu melihat hal-hal yang umum ya, melihat dari picture-nya bahwa sesuatu ini sangat kita harus paham dulu bagaimana sih ketika ini dilihat dari big picture-nya persoalan ini, dan mari kita laksanakan setelah itu. Ada juga orang seperti itu. Jadi dia intuitif ini cenderung pada aspek perasaannya, tapi dia selalu menggambarkan sesuatu secara luas. Nah, modelnya seperti itu. Terus ada thinking versus feelingnya. Thinking itu dia lebih rasional ya, logik. Sedangkan feeling itu rely on value dari pengalamannya sendiri. Nah, ini sangat berbeda ya. Menggunakan rasio, logik itu berbicara masalah benar dan salah. Sedangkan berbicara feeling itu berbicara masalah baik dan buruk ya. Feeling cenderung pada hal-hal yang sifatnya emosional ya. Sifatnya emosional, dan thinking itu sifatnya rasional. Jadi
beda-beda karakteristik karyawan. Ada yang seperti ini. Nah, terus judging versus dan persaiving ya. Judging versus persaiving. Judging itu suka yang teratur. Ada kemiripan sedikit antara judging dengan sensing ya. Terus persaiving dia tipe yang sifatnya fleksibel. Dia tidak masalah fleksibel. Tiba-tiba agendanya berubah, it's okay. Tidak masalah. Ada juga orang yang seperti itu kan. Nah, menariknya the Myers-Briggs type indicators ini menjadi beberapa tes ya, menjadi tes di dalam perekrutan karyawan. Kadang karyawan dikategorikan ini apa sih fungsinya? Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kepribadiannya. Ya. Jangan sampai kita tempatkan orang introvert di dalam divisi public relation. Apa yang terjadi? Berkembang. Apa yang terjadi? Citra perusahaan tidak dikenal ya. Perusahaan kita tidak dikenal. Ada konflik di luar, introvert yang hadapi, yang mungkin agak lama penyelesaiannya ya. Udah kita sudah mau. Nah, introvert itu biasanya ditempatkan di mana? Hal-hal yang sifatnya analitik sembang, ya, analitik yang tidak terlalu melibatkan banyak orang. Ya, IT bisa atau keuangan bisa. Nah, terus ternyata di tes the Myers-Briggs type indikator ini itu orang-orang bisa diklasifikasikan, oh dia introvert sekaligus feeling, sekaligus perceiving, ya. Terus ternyata dia extrovert sekaligus thinking dan perceiving juga. Nah itu bisa diklasifikasikan begitu. Berarti dia mempunyai multi personality ya, multi personality. Apa tadi pertanyaannya? Tentang perilaku individu dalam organisasi. Kan itu ada beberapa tahap sampai outcomes. Nah, apakah itu dari tahap pertama sampai itu outcomes Pak bisa berubah tahapnya? Bisa berubah. Bisa berubah ya. Kita coba kembali lagi ke sini. Kalau dikatakan bisa berubah, pasti bisa berubah ya. Bisa berubah. Ada pertanyaan, apakah kepribadian itu bisa berubah atau tidak? Kira-kira bisa? Bisa. Kenapa bisa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa bisa berubah? Lingkungan? Karena lingkungan. Kenapa bisa lingkungan? Seperti apa contohnya? Misalnya dia Pak sehari-harinya itu orang yang tidak banyak bicara. Cuman di lingkungannya itu dia harus menjadi pembicara seperti dalam kelas, dia harus bawakan materi, dia jadi moderator. Pasti lingkungan mempengaruhi itu. Lingkungan mempengaruhi dia untuk berubah kepribadian. Oke. Perubahan kepribadian pasti dalam jangka yang lama ya, dalam jangka yang lama, bukan instan. Karena kepribadian pun itu didapat dalam jangka yang lama, tidak singkat. Saya mungkin kurang pas menggunakan apakah kepribadian itu bisa berubah atau tidak. Yang lebih pasnya adalah kepribadian itu berkembang. Ya, kepribadian itu berkembang. Ya, meskipun dalam harafiahnya bahwa perkembangan itu pasti meniscayakan perubahan ya. Tapi lebih tepatnya kita katakan kepribadian itu berkembang. Entah berkembang ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Kalau Fauzan, kepribadiannya berkembang ke arah mana Fauzan? Positif ya, kita tepuk tangan dulu untuk Fauzan. Jadi kita pakai diksi bahwa kepribadian itu berkembang. Berkembang karena dia perubahannya secara bertahap. Nah, terus ada satu diskusi determinan kepribadian ya. Ini pertanyaannya, apakah kepribadian itu terbentuk dari lingkungan atau keturunan? Keduanya. Kira-kira yang mana lebih besar? Lingkungan. Ada keturunan? Kalau Ocha kayaknya keturunan ini. Ya, ya makanya dia baik-baik ya. Orangnya lurus-lurus saja gitu ya. Ada tembok di depan tetapi Oke, determinan kepribadian ini itu yang dominan menurut literatur yang dijelaskan oleh Robbins bahwa
sebenarnya kontribusi dari lingkungan itu sebesar 60% ya, 60%. Sedangkan gen keturunan itu 40%. Dan terlalu beda selisihnya 10 ya. Berarti tidak terlalu signifikan. Artinya gen itu bisa membawa kepribadian juga, ya. Ini penjelasannya. Kepribadian itu bisa tercipta dari gen molecular structure. Itu yang ada dalam kromosom. Ini beberapa penelitian dari yang dipaparkan oleh Robbins ya. Nah, jadi memang dalam gen kita itu ada gen kepribadian ya. Bisa saja dari kepribadian kita terbentuk dari situ dan bisa saja itu berkontribusi besar ya, 40% itu besar. 40%. Ada tugas. Kalian bahagia semua ya kalau ada tugasnya. Nanti saya tambah tugasnya banyak-banyak ya. Oke. Tugasnya itu adalah ini. Kalian mencari ini aja Big Five personality. Kalian mencari perusahaan dan divisinya yang cocok dengan orang-orang yang ada di sini. Setiap orang beda perusahaan ya. Setiap orang beda perusahaan. Oke? Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Iya, silakan. Bertanya Pak tentang the Big Five personality. Apakah the Big Five personality sangat mempengaruhi kinerja perilaku individu dalam bentuk perusahaan? Pertanyaan ini menarik. Apakah kira-kira aspek-aspek ini itu bisa mempengaruhi kinerja Kinerja perilaku individu dalam sebuah perusahaan? Ada yang mau bantu jawab? Ada yang mau kasih tanggapannya? Iya, Marwan. Kira-kira apa Marwan? Silakan. Nah, baik Pak. Kalau menurut saya tentunya dari The Big Five personality model ini tentu yang bertanggung jawab dalam ketenangan, rasa percaya diri dan sampai dengan kooperatif itu tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan karena kita untuk di dalam sebuah perusahaan yang menjalankan operasional bisnis perusahaan itu tentunya karyawan yang ada di dalamnya. Ditanya bagaimana karyawan di dalamnya, apakah memang mampu kooperatif, mampu bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, apa dengan ketika dihadapi dalam sebuah permasalahan mampu menanggapinya dengan ketenangan, rasa percaya diri. Nah tentunya dari hal itu semua akan mempengaruhi kinerjanya. Nah dari kinerja satu individu tentunya pasti akan berdampak ke perusahaan juga. Di sini tidak ada kepribadian yang buruk antara ini ya. Tapi kita lihat lagi apakah match dengan divisi yang dia tempati, departemen dia tempati. Kalaupun ada yang kurang dari sini, tidak apa-apa. Intinya dia harus ditempatkan pada karakter pekerjaan yang cocok dengan dia. Nah itu salah satu goal yang sangat penting dalam berlaku organisasi. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Oke, baik. Berarti minggu depan kita bahas tugasnya ya. Baik, untuk hari ini saya pikir cukup. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih.